Halo Sobat BMKG, pasti di antara kita sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya BMKG. Nah, BMKG sebagai lembaga pemerintah non-departemen juga memiliki susunan organisasi loh. Susunan organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008. Kami dari kelompok 7 Angkatan 22 Latsar CPNS BMKG tahun 2022 akan menjelaskan susunan organisasi tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh kepala dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, BMKG dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan. BMKG mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kualitas udara. Susunan organisasi BMKG terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Inspektorat, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis. Oke, sekarang kita lihat yuk struktur organisasi dari BMKG. BMKG dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Presiden. Saat ini, BMKG dipimpin oleh Ibu Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc PhD. Beliau bertugas memimpin jalannya fungsi BMKG. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BMKG dibantu oleh Sekretariat Utama dan Inspektorat. Saat ini, Sekretariat Utama diduduki oleh Bapak Insinyur Dwi Budi Sutrisno MSc. Tugas utama dari Sekretariat Utama yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BMKG. Sedangkan, fungsi dari Sekretariat Utama yang pertama adalah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perumusan kebijakan umum dan teknis di lingkungan BMKG. Yang kedua, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerjasama, hubungan antar lembaga, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, barang milik atau kekayaan negara, perlengkapan, dan rumah tangga BMKG. Yang ketiga, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan BMKG, dan yang terakhir adalah pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan BMKG. Selain Sekretariat Utama, Ibu Kepala juga dibantu oleh Inspektorat yang dipimpin oleh seorang inspektur bernama Bapak Nasrul Waton, AK, MSI, GA, CA, CFE, CFRA. Tugas pokok beliau yaitu melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BMKG. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan dan penyusunan rencana pengawasan fungsional. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pelaksanaan urusan administrasi inspektorat. Yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan. Kedeputian Bidang Meteorologi dipimpin oleh Bapak Guswanto MSI. Kedeputian Bidang Meteorologi memiliki tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi. Kedeputian Bidang Meteorologi memiliki fungsi yaitu 1. Perumusan kebijakan teknis dan pengolahan data serta informasi. 2. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi. 3. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan data dan informasi. 4.
koordinasi dan kerjasama observasi, serta pengelolaan data dan informasi. 5. Pelayanan data dan informasi. 6. Menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat. 7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan. 8. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan. 9. Koordinasi dan kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan. Dan yang ke-10, pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan. Deputi Bidang Klimatologi. Deputi bidang ini dipimpin oleh Bapak Dr. Urip Haryoko, MSI. Beliau bertugas untuk merumuskan, melaksanakan, mengendalikan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi termasuk kualitas udara. Fungsi dari deputi ini yaitu yang pertama, perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan data serta informasi di bidang klimat dan kualitas udara. Kemudian yang kedua ada pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi. Kemudian ada pelayanan data dan informasi, pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan. Kedeputian Bidang Geofisika dipimpin oleh Dr. Sukoprayono Adi, MSI. Kedeputian Bidang Geofisika memiliki tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang geofisika. Kedeputian Bidang Geofisika memiliki fungsi yaitu 1. Perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan data serta informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempa bumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu. 2. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di bidang geofisika. 3. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang geofisika. 4. Koordinasi dan kerjasama observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang geofisika. 5. Pelayanan data dan informasi di bidang geofisika. 6. Menyampaikan informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat. 7. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika. 8. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika. 9. Koordinasi dan kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika. Dan yang ke-10, pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi. Deputi di bidang ini dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sadli, M.Eng. Deputi ini bertugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Adapun beberapa fungsi dari deputi ini, yang pertama adalah perumusan kebijakan sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Kemudian yang kedua ada pembangunan dan pengelolaan sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Kemudian yang terakhir ada pelaksanaan kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, itu tadi adalah struktur organisasi dari BMKG. Udah cukup kenal dong ya sekarang? Kalau gitu, kami pamit dulu ya. Sampai jumpa.